Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah pengajian Tarhib Ramadan 1446 Hijriah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah SWT dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan umur kita sampai, amin. Salawat dan serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, segenap sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari yang penuh berkah ini kita akan membedah sedikit tentang keutamaan puasa Ramadan yang diambil dari kitab Al-Ilmamu bisyai'in min ahkami siyami, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz bin Abdillah Ar-Razihi hafidhahullahu ta'ala. Kitab ini aslinya hampir 200 halaman. Karena kita diberikan waktu 40 menit, saya ambil cuplikan dari kitab ini, yaitu Fadlu As-Siyami, keutamaan puasa. Bisa dilihat di situ. Ini lumayan lama tadi saya terjemahkan, kira-kira 3 jam lah ya. Jadi kitab gundul saya terjemahkan, saya copy dari PDF, pindahkan ke Word ini ya. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala di halaman yang kedua atau halaman setelah sampul ya. As-siyamu fadluhu azimun wa fadailuhu katsiratun minha. Jadi puasa Ramadan itu memiliki keutamaan dan banyak sekali. Penulis merangkum dari sekian banyak keutamaan, ada 7 yang dirangkum oleh penulis berdasarkan keterangan dari para ulama. Al-ula, yang pertama, ada yang bisa bacakan Arab gundulnya? Pak Mustafa mungkin? An-nasiyama junnatun wa sutratun lisoimi minal asami wa minan nari, kama fil Bukhari min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw satamahu falyaqul inni shaimun marrataini. Keutamaan yang pertama, sesungguhnya puasa Ramadan itu junnah. Junnah apa maknanya? Perisai. Wasutroh. Sutroh apa? Penghalang. Mungkin ada sebagian yang pernah mendengar jamaah masturoh. Itu maksudnya jamaah yang ditutup ya perhiasannya. Jamaah masturoh. Jadi puasa itu adalah perisai, junnah, dan sutroh. Sutroh itu penghalang. Dalam bahasa fikih, sutroh itu orang tidak boleh melewati tempat sujud. Nah,
itu namanya sutroh, baik dengan sajadah ataupun dengan benda yang lebih tinggi dari lantai. Bagi yang berpuasa menjadi sutroh dari apa? Dari atham. Atham itu jamak dari al-ithmu, ya, penghalang atau perisai dari dosa-dosa dan pelindung dari neraka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, puasa itu adalah perisai fala yarfus wala yajhal. Janganlah melakukan perkara yang jorok. Yarfus itu perkara yang jorok. Bisa berupa perbuatan jorok, juga kata-kata yang jorok. Wala yajhal, dan janganlah melakukan suatu kebodohan. Kebodohan maknanya luas ya. Segala bentuk maksiat itu kebodohan, ya. Wa ini mru'un, dan jika ada orang yang qatalahu, mengajak kelahi, au satamahu, mengajak cekcok, saling menghina, falyaqul, maka ia hendaklah mengucapkan inni shaimun marrataini. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang sedang berpuasa itu mengingatkan dirinya. Jadi gimana? Apakah dengan suara keras atau pelan? Yang suaranya dengan pelan. Sebagaimana kalau kedengaran orang yang ngajak kelahi, ya nggak apa-apa. Jadi fungsinya adalah untuk mengingatkan orang yang berpuasa. Sedangkan orang yang ngajak kelahi nggak usah dipedulikan. Jadi diingatkan dirinya sendiri. Saya ini sedang puasa, saya ini sedang puasa gitu. Ya, jadi mengingatkan dirinya supaya tidak meladeni orang yang ngajak kelahi. Ya. Jadi yang diselamatkan dirinya dulu. Bukan orang lain, saya sedang berpuasa, enggak, bukan begitu. Maksudnya mengingatkan diri sendiri. Gitu ya. Maaf ya, saya sedang puasa, boleh seperti itu. Diucapkan pelan pun itu lebih utama, ya. Jadi dia menjauh saja, menghindar. Ya. Kemudian as-saniyatu, yang kedua, halaman yang ketiga, anallaha adhafa asyama ilaihi min baini sa'iril a'mali kama fi sahihaini min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Keutamaan yang kedua, Allah melipat gandakan pahala puasa lebih banyak dari pahala amalan lainnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu kullu amali ibni Adam lahu illa asyama. Allah berfirman, seluruh amalan yang dikerjakan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu li, untukku, wa ana azibih, aku sendiri yang langsung membalasnya. Jadi ini ungkapan dalam bentuk hiperbola, ya. Bahwasanya Allah ingin menunjukkan puasa ini punya keutamaan secara spesial, ya. Jadi bentuk hiperbola. Walabdu muslimin, dalam lafaz Imam Muslim, kullu amali ibni Adam yudha'afu, setiap amalan yang dikerjakan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu, satu kebaikan, asru amsaliha, minimal dikalikan 10. Jadi hadis ini mengajarkan matematika, ya. Nah, jadi kalau belajar matematika, praktikkan hadis ini, ya, tentang perkalian. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dengan 700 kali lipat. Kalikan 700. Ya. Qala Allahu azza wa jalla illa asyama, Allah berfirman, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azibihi, sesungguhnya puasa itu aku yang langsung membalasnya. Yada'um syahwatahu wa ta'amahu min ajlihi,
Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Di bawah ada keterangan qala al-hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala fi wadha'ifi syahri Ramadan. Ulama besar yang bernama Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Wadha'if Syahri Ramadan, fa'ala hadhihi riwayati yakunu istisna asyami minal a'malil mudha'afati fatakunul a'mala kullaha tudha'afu bi asyrati amsalha ila sab'i mi'atin di'fin ila asyama fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadal adad. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan berdasarkan riwayat hadis ini, hadis dari Abu Hurairah tadi, terdapat pengecualian untuk puasa kelipatannya lebih dari 750 kali. Berapa dirahasiakan oleh Allah, ya, tidak ada batasan jumlahnya. Bal yudhaifullahu ad'afan kasiratan bi ghairi hasrin adadin. Allah akan melipat gandakan puasa seorang hamba tanpa ditentukan angkanya. Berarti di sini yang bermain apa kira-kira? Yang bermain nilai keikhlasannya, nilai tauhidnya. Semakin kuat tauhidnya, semakin kuat ikhlasnya, semakin besar angka pengalinya. Dan sebaliknya, semakin lemah tauhidnya, semakin kecil ikhlasnya, ya mendekati 750, tapi masih di atas, ya. Ini tergantung dari keikhlasannya. Kata beliau, fa inna siyama minas sabri. Puasa itu termasuk amalan yang mengandung kesabaran. Allah SWT mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, termasuk di dalamnya berpuasa, akan disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan, tanpa batasan jumlah, ya. Walihada warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sumya Ramadan sahri sobri, sumya Ramadan sahrur sobri. Oleh karenanya Nabi pernah mengatakan bulan Ramadan itu disebut juga syahru sobri. Apa maknanya? Bulan kesabaran. Dalam riwayat yang lain, asyamu nisfu sobri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Kemudian lanjut di halaman yang kelima, wasobru salah satu anwa'in. Sabar itu ada 3 jenis. Sobrun ala ta'atillah, yang pertama sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua sobrun ala maharimillah, sabar menjauhi apa yang saja yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga wasobrun ala aqdarillahi al-mu'limati, bersabar terhadap takdir-takdir yang mengecewakan kita. Kalau takdir yang menyenangkan sih nggak perlu bersabar, ya. Takdir dapat jodoh yang cantik nggak perlu bersabar, ya. Takdir mendapatkan suami yang ganteng nggak perlu bersabar, ya. Tapi takdir mendapatkan suami yang tidak sesuai dengan ekspektasi, nah itu perlu bersabar.
jauh dari angan-angan, ya. Itu bersabar ya kan? Wa tajtami'u as-salasatu fi siyam. Jadi 3 sabar tadi terkumpul ada dalam ibadah puasa. Fa inna fihi sabrun ala taatillah wa sabrun amma harramallahu ala shaimi minasyahawati wa sabrun ala ma yahsulu lisaimi fihi. Dia bersabar ya, karena puasa Ramadan ini kewajiban, ketaatan, dia sabar. Berpuasa itu ada hal-hal yang diharamkan, dia bersabar. Terutama syahwat perut dan syahwat di bawah perut, ya. Tahu sendirilah maksudnya ya. Sabar dari rasa sakit min alamin. Ya, sakit apa sakitnya? Al-ju'i wal atosi. Rasa sakit menahan perihnya lambung, lapar ya, dan haus. Wadi fi nafsi wal badani, lemahnya fisik ya. Wa hadzal alamu an-nasi'u min a'mali ta'ati. Rasa sakit ini sebabnya karena dia berpuasa, melakukan ketaatan. Yusabu alaihi sahibuhu, maka orang yang berpuasa dia akan diberikan balasan karena dia menahan rasa sakit ya, sakit lapar dan sakit haus ya. Jadi kalau ada orang berpuasa kok dia tidak lapar, tidak haus, wah itu nggak normal itu ya. Puasa kok nggak lapar, nggak haus, jangan-jangan dia disuntik ya. Diinfus jangan-jangan ya. Jadi kalau namanya puasa itu ya lapar ya, haus itu manusiawi ya. Justru kalau nggak lapar, nggak haus, bahaya itu. Sarafnya jangan-jangan tidak normal itu. Perlu dicek itu ya. Allah Ta'ala berfirman ketika membicarakan orang-orang yang berperang di jalan Allah, namanya mujahidin. Dzalika bi annahum la yusibuhum tama'a wala nasabun wala mahmasah fi sabilillah wala yata'una mautian yagidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bih amalun sholih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang-orang yang berperang ya, yang demikian itu mereka tidak ditimpa haus, kelelahan, kelaparan di jalan Allah, tidak pula menginjak suatu tempat yang bisa membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dicatat bagi mereka sebagai amal kebajikan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian wa fi hadisi Salman al-Marfu'i di halaman yang ke-6, alladzi akhrajahu Ibnu Huzaimah fi sahihi fi fadli syahri Ramadan. Disebutkan hadis dari sahabat Salman Al-Farisi yang marfu. Marfu itu redaksinya yang mengucapkan sahabat, bukan nabi. Namanya hadis marfu ya. Dikeluarkan Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Wa huwa syahru sabri wa sabru sawabuhu al jannah ya. Bulan puasa itu dinamakan bulan kesabaran, dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Jadi pahala di sini maksudnya bukan berarti orang yang berpuasa lalu ditukar dengan surga, bukan ya. Nah, kita harus melihat hadis yang lainnya. Jadi puasa itu salah satu di antara amalan yang memancing
Allah ridho dengan hambanya. Allah kasihan dengan hambanya. Setelah kasihan, Allah berikan hadiah, yaitu surga. Ya. Jadi jangan pernah berpikir amalan kita itu bisa ditukar dengan surga. Gak bisa, terlalu mahal surga itu. Kita berpuasa supaya apa? Supaya Allah kasihan dengan kita. Kita kan orang-orang yang suka minta kasihan kan? Ya. Ngemis sama Allah, ya enggak? Ya, minta-minta sama Allah. Demikian juga puasa, kita mengemis kepada Allah supaya Allah kasihan kepada kita. Setelah Allah kasihan, Allah berikan bonus, yaitu surga. Summa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, qad kasura al-qaulu fi makna dzalika fa innallaha khassa asyama bi idafatihi ila nafsihi min baini sairil a'mali wa dzakaru fihi wujuhan katsiratan wa min ahsaniha wajhan. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya, dinamakan Al-Hafidz itu, ya, dinamakan Al-Hafidz. Beliau mengatakan banyak perkataan para ulama yang menyebutkan Allah itu mengkhususkan puasa, disandarkan kepada dirinya dari semua amalan lainnya, dan semua perkataan para ulama ini diambil dari dua sisi. Ahaduhuma, di halaman yang ke-7, anna siyama mujarradu tarki hududin nafsi wa syahawatihi wa syahawatiha al asliyati allati jubilat alal maili ilaiha lillah. Yang pertama, puasa itu secara normal dan secara umum dilakukan karena Allah, ya. Jarang orang yang berpuasa untuk selain Allah, kecuali orang-orang musyrik yang biasanya ingin mendapatkan ilmu hitam, ilmu pelet, ya, ilmu supaya dagangannya laris, ya. Itu biasanya ada orang-orang seperti itu berpuasa untuk mengamalkan mantra, ya. Ada yang seperti itu, ya. Tapi secara umum seorang muslim ketika dia berpuasa itu karena Allah. Ia meninggalkan banyak keinginan diri dan syahwatnya. Padahal naluri manusia, ya, syahwat manusia itu sudah ditanam oleh Allah SWT, ya. Dan itu alamiah, ya. Jadi sesuatu yang ditanam itu kalau digeser itu sulit, ya. Saya berikan perumpamaan di sini. Ketika kita menancapkan cerucu sampai 2 meter gitu, ya, itu memindahkannya sulit loh, nyabutnya aja susah. Demikian juga syahwat dan keinginan-keinginan jiwa manusia itu sulit dipindahkan, ya. Berbeda dengan cerucu yang tergeletak begitu saja, gampang dipindahkannya. Tapi kalau yang ditanam di tanah itu sulit untuk dipindahkan. Demikian juga syahwat, ya. Baik syahwat perut maupun syahwat di bawah perut, ya. Dan tidak akan didapati amalan selain puasa untuk selain Allah, ya. Kecuali orang-orang musyrik tadi, ya. Jadi orang musyrik itu ada yang berpuasa 3 hari, 7 hari, 40 hari, ada itu. Saya pernah ketemu kitabnya itu, istrinya mantra, ya. Dari awal sampai isinya itu mantra. Nama-nama jin, ya. Ini sudah saya bakar itu, ya. Jadi saya pernah beli rumah, lalu kemudian si penghuni rumah sebelumnya itu seorang dukun, lupa belum dibersihkan kamarnya. Begitu saya masuk, dibuka ada kitab isinya mantra-mantra. Nah, itu untuk menyihir seseorang, ya. Kemudian beliau mengatakan, li'annal ihrama innama yutraku fihi al-jima' wa dawaihi minat thayyibi duna sa'iri syahwati minal akli wa syurbi wa kadzalikal i'tikafi, ya.
Dia meninggalkan syahwat dan perbuatan haram, yaitu apa? Hubungan badan di siang hari. Dan meninggalkan percumbuan. Wadawaihi, percumbuan tahu ya? Muqaddimah ya, sebelum hubungan badan. Itu tidak boleh dilakukan, ya. Dan ini adalah kebaikan, ya. Selain syahwat makan dan minum. Kemudian ada juga orang yang menambah, bukan hanya sekedar meninggalkan syahwatnya, dia juga sering ke masjid, ya, beriktikaf, niat berdiam diri di masjid. Annahu tabi'un lisyami wa amma sholatu fa innahu intaraka al-musalli fiha jami'a syahwati illa anna muddataha la tatulu fala yajidu al-musalli faqdat ta'am wasyarab fi sholatih. Berbeda dengan orang yang sholat. Orang yang sholat juga meninggalkan syahwat, tetapi waktunya tidak lama, ya kan? Berapa menit sih kita sholat? Kalau sendirian berapa menit? Ustaz Wahyu? 3 menit. Ya. 10 menit aja udah lama itu ya. Anggap aja 10 menit lah ya. Ya, dengan kawan 10 menit ya. Jadi 10 menit orang sholat, kan dia juga sama meninggalkan syahwat, ya kan? Meninggalkan makan dan minum, meninggalkan berbicara dengan kawan-kawannya, ya. Bal qad nuhiya an yusalli wa nafsuhu tatuku ila ta'amin bihadrati hatta yatanawala fi ma yuskidu nafsahu walihada umira bitaqdimil asya'i ala sholati. Jadi orang yang sholat itu dia berhenti sejenak, tidak makan dan tidak minum, tapi kan gak lama, ya. Bahkan orang yang akan melakukan sholat itu dilarang sholat. Kapan? Ketika yang bersangkutan lapar, ya. Tatuku itu maknanya lapar, sedang ingin-inginnya makan, ya, sudah dari pagi sampai menjelang asar belum makan, ya. Adzan asar sudah dikumandangkan, tiba-tiba ada makanan yang dihidangkan, bihadratihi hatta yatanawala fihi mayuskinu nafsahu, maka dia terlarang untuk melakukan sholat. Hendaknya dia makan dulu, dengan catatan apa? Kondisinya lapar dan makanannya sudah dihidangkan. Lapar tapi makanannya nggak ada, ya sholat saja, ya. Makanannya ada tapi tidak lapar, ya sholat dulu, karena nggak lapar. Jadi syaratnya 2 ya, lapar, kemudian berkeinginan. Yang kedua, makanannya sudah dihidangkan, dilarang sholat, ya, makan dulu, ya. Karena kalau sholat nanti akan mengurangi khusyuk. Dia tidak ingat kepada Allah, tapi ingatnya kepada makanan. Nah itu dilarangnya itu, ya. Walihada umiro bitaqdimil asya'i ala sholat, sehingga menurut syariat, ya, jadi makan malam itu kalau bisa didahulukan sebelum sholat isya, dan ini sudah menjadi kebiasaan, ya. Jadi orang sholat biasanya pada maghrib. Supaya apa? Supaya sholat isyanya full, ya, khusyuk, ya, tidak setengah-setengah, ya. Kalau lapar kan setengah-setengah, belum lagi bunyi cacing di perut itu kan, lagi sholat kerubuk ya, ya, itu berarti dia minta makan dia, ya. Nah disunahkan, dianjurkan makan dulu, ya. Jadi sholat itu punya sifat yang berbeda dengan puasa, ya. Jadi sholat tidak boleh ketika makanan sudah dihilangkan. Kalaupun dia sudah sholat, dia menahan dari makan dan minum, itu cuma sebentar saja. Wahada bihilafis syam, di halaman yang ke-8, berbeda dengan puasa. Fa innahu
yastau'aban naharo kullahu fayajidu shaimu faqda hadhihi sahawat. Berbeda dengan puasa, dia mengalami puasa sepanjang siang. Ya, dia tidak mendapatkan atau tidak terpenuhi syahwatnya. Ya. Sementara jiwanya itu sangat menginginkannya. Wa tatuku nafsuhu ilaiha khususan fi nahari as-sayfi li siddati harrihi. Terutama ketika di siang hari yang sangat panas, ya, terutama haus, ya, lebih menyiksa haus daripada lapar, ya. Watulihi, dan lama, ya, minimal berapa jam dari subuh sampai maghrib, ya 12 jam lah kira-kira gitu, ya. Bahkan di negara yang iklimnya berbeda dengan negeri kita ada yang sampai 18 jam, ya, lebih lama. Fasakarullahu ta'ala lahu zalika wahtasoli nafsi amalahu hadha min baini sa'iri a'mali. Karena Allah melihat lamanya seseorang menahan rasa sakit dari lapar dan haus, Allah memberikan penghargaan secara khusus. Allah memberikan apresiasi, mengkhususkan amalan puasa itu hitungannya tidak terbatas, ya. Walaupun demikian, walaupun puasa itu pahalanya tidak dikalikan dengan angka karena tidak dibatasi, tetap saja yang paling utama adalah tauhid, ya. Jadi percuma saja orang berpuasa kalau dia tidak bertauhid, ya. Tetap yang paling utama adalah tauhid. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua di halaman yang ke-8 bagian bawah, anasyama sirrun bainal abdi wa rabbih. Jadi puasa itu rahasia, ya, antara hamba dan Tuhannya. La tatlu alaihi ghairuhu, selain dirinya enggak ada yang tahu, ya kan? Bibirnya kering, ya kan? Perutnya juga biasa-biasa saja, ya kan? Gak ada yang tahu itu perutnya isi atau enggak, gak ada yang tahu, ya. Li'annahum muraqabun min niyatin batinatin. Dia berpuasa karena dorongan niat yang ada di dalam hati. La yatluhu 'alaiha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah saja. Kecuali ngasih tahu, ya. Kayaknya jarang lah, ya, ada orang yang enggak puasa lalu dia memberitahu kawannya. Biasanya malu, ya. Malu. Wa tarkun litanawali syahwati allati yustahfa bitanawaliha fil adah, ya. Dia meninggalkan syahwat makan, minum, seks dan seterusnya yang biasanya itu disembunyikan. Yang namanya makan dan minum kan tempatnya khusus, ya. Gak pernah saya melihat Pak Mustafa misalnya makan di jalan gitu, tepi jalan, gak pernah kan? Pasti di rumahnya atau di kantin, ya kan? Apalagi hal-hal yang bersifat pribadi, ya, itu tersembunyi, ya. Kemudian kata beliau, walidzalika qila la taktubuhu al-hafadatu. Bahkan para malaikat raqib atid itu tidak mencatat orang yang berpuasa. Nyatatnya cuma sekali aja semenjak apa? Semenjak sahur. Dia meninggalkan yang haram-haram. Jadi malaikatnya diam aja, megang pulpen itu. Diam aja, ya. Tidak bergerak deh. Ya. Apa yang mau dicatat? Semua keharaman dia tinggalkan. Ya kan? Dia tidak minum, dia tidak makan, dia tidak berkata jorok, dia tidak melakukan kebodohan. Yang dia lakukan hanya ketaatan saja. Ya, malaikat tidak mencatat dosa-dosanya. Diam saja. Ya. Sampai seperti itu ungkapan para ulama. Wa qila laisa fihi riya. Bahkan orang yang berpuasa dan dia betul-betul menjaga puasanya, hampir-hampir, ya, tidak ada riya. Gimana mau pamer? Enggak bisa diperlihatkan puasa itu. Ya kan? Kecuali orang yang memang keterlaluan.
Dia kemana-mana ngomong, saya puasa, saya puasa, saya puasa. Itu riya namanya. Jarang biasanya ya. Jarang. Biasanya puasa banyak diamnya, ya. Berikutnya di halaman yang ke-9, summa qala rahimahullah, fa inna man taraka ma tad'uhu nafsuhu ilaihi lillahi azza wa jalla bihaitsu la yatlu'u alaihi ghairu man amarahu wa nahahu dalla ala sihhati imani, ya. Sungguh orang yang meninggalkan segala ajakan nafsu yang terlarang karena Allah dan orang lain yang bisa saja menyuruh dan melarangnya dalam kondisi tidak dapat mengetahui kalau dirinya sedang berpuasa, ya. Ini menunjukkan benar imannya. Wallahu ta'ala yuhibbu man min ibadihi an yu'amiluhu sirron bainahum wa bainahu. Dan Allah mencintai hambanya yang beramal untuknya secara rahasia, ya. Jadi Allah itu lebih menyukai amalan seorang hamba yang dilakukan rahasia. Makanya sholat sunnah sendirian di kamarnya itu 25 kali lipat daripada sholat sunnah di masjid. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu lebih suka amalan yang dirahasiakan, ya. Kecuali yang wajib-wajib seperti sholat berjamaah bagi laki-laki, itu harus diperlihatkan. Kalau nggak diperlihatkan bahaya malah, ya. Kapan sholatnya nggak kelihatan, ya. Jadi kalau sholat sunnah kalau bisa dirahasiakan, itu lebih besar pahalanya. Wa ahlu mahabbatihi yuhibbuna an yu'amiluhu sirron bainahum wa bainahu bihaitsu la yatlu ala muamalatihim iyahu siwahu intaha kalamuhu, ya. Demikian juga orang-orang yang ahli mencintai Allah itu ibadahnya dilakukan secara rahasia. Orang lain tidak ada yang tahu ibadah yang dia kerjakan. Dia hanya menginginkan Allah saja yang mengetahuinya. Inilah orang-orang yang tauhidnya sangat tinggi, ya. Sekecil apapun dia tidak membuka pintu kesyirikan, riya ataupun sum'ah, dia rahasiakan, ya. Kemudian keutamaan yang ketiga, halaman ke-10. Anna raihata pamisoimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu menurut pandangan Allah lebih wangi dari harumnya kasturi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, fa inna fi akhirih wala khulufu fami shaim, ya. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu. Atyabu itu maknanya lebih wangi. Indallahi di sisi Allah min rihil miski, dari bau harumnya minyak kasturi, ya. Wa in kanat mustakrihatan fi musammin nasi fid dunya, walaupun bau mulut itu umumnya dibenci oleh manusia, ya. Pasti itu, ya. Ketika kita berpuasa jarak setengah meter aja ada angin yang kebetulan sampai ke kita, aduh baunya luar biasa, ya. Itu normal itu, ya. Kecuali disemprot ya bagian mulut kita dengan minyak wangi. Nah itu baunya ya dibenci, mustakrihatan atau mustakrohatan. Likauniha nasi'atan anto atillahi wabtigoi mardoti. Ya, Allah memandang bau mulutnya itu lebih wangi dari minyak kasturi. Karena apa? Karena dia melakukannya dalam rangka anto atillah, mentaati Allah, wabtigoi mardoti, dan mengharapkan ridhonya, ya. Kemudian yang keempat, ada yang mau coba baca? Ibu-ibu mungkin pernah mondok? Ada yang berani? Ya. Yang keempat, an-nasiyama wa kadas salata wa sadaqata kafaratan li fitnatir rajuli fi ahlihi
wa malihi wa jarihi fima yaqa'u minal kalami ma'a ahlihi au jarihi mimma la yaliku min nija'in au kalamin au godobin au sabin au nahwi. Ya. Jadi puasa itu sebagaimana amalan salat, keduanya bisa memadamkan fitnah laki-laki atau perempuan sama saja, pada keluarganya, hartanya, tetangganya, ya, yang dapat terjadi akibat berbicara dengan keluarganya atau tetangganya yang tidak pantas menurut syariat, ya, cekcok, debat kusir, marah bukan pada tempatnya, caci maki dan sejenisnya, ya. Wa kadama yahsulu lahu minal insigoli bimali, atau karena terjadi kesibukan yang tidak terkontrol dalam mencari harta, sibuk terus, ya, karena tenaganya masih kuat, semangatnya masih kuat, tapi tidak terkontrol, ya, sampai tidak hadir di majelis ilmu misalnya, ya. Jadi kalau ada orang yang senang berbisnis, sedang mencari duit, tapi sampai meninggalkan menuntut ilmu, maka kondisi seperti itu tidak disukai oleh Allah SWT. Ya, Allah SWT melalui lisan nabinya, sebagaimana diucapkan dalam mukadimah tadi, innallaha, sesungguhnya Allah, yubghidu, Allah itu benci, kulla alimin bidunya, kepada orang yang hebat dalam urusan dunia, cari duit pintar dia, omsetnya per hari 100 juta misalnya, ya, misalnya, ya, Allah itu benci kalau hanya ahli dalam dunia saja, jahilin bil akhirah, dia bodoh dalam perkara akhirat, ya. Syukur-syukur dua-duanya alim, ya. Tapi kalau hanya alim dalam dunia saja, ini dibenci oleh Allah, ya, dibenci oleh Allah. Beda dengan orang yang dia mencari uang, ya, tidak sampai meninggalkan dari menuntut ilmu. Walaupun tidak kaya, tidak dibenci. Kita nggak kaya, nggak dibenci, ya, karena kaya itu bukan syarat untuk dicintai oleh Allah, ya. Sudah habis waktunya, 5 menit lagi, 5 menit lagi, ya, sedikit lagi, ya. Halaman 11 saja. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Huzaifah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pernah bertanya, ya, halaman 10 tadi, ya, belum selesai, ya. Man yahfadu hadisan anin nabiyyi, Umar bertanya, siapa yang hafal hadis dari Nabi fi fitnah, tentang fitnah. Qala Huzaifah menjawab, ana sami'tuhu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali wa waladi wa jarih, ya. Fitnah laki-laki pada keluarga, harta, anak dan tetangganya, tukafiruha as-salatu wasyamu wasodaqatu, yang bisa memadamkan adalah salat wajib, puasa wajib, zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Lalu Umar berkata, laisa hada uridu, bukan ini fitnah yang aku maksudkan wahai Huzaifah, walakinil fitnah allati tamuju kama yamujul bahru, maksudnya adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang yang ada di lautan. Lalu kemudian Huzaifah mengatakan, laisa alaika minha ba'sun ya amirul mukminin, ya, wahai amirul mukminin, tidak mengapa selama engkau masih ada. Inna bainaka wa bainaha baban muglaqon, sesungguhnya selama engkau masih ada wahai Khalifah Umar bin Khattab, pintu fitnah masih tertutup. Lalu Umar bertanya, ayuk saru am yuftahu, apakah pintu fitnah itu akan rusak atau malah terbuka? Huzaifah menjawab, yuksaru,
pintu fitnah itu akan rusak. Qala, Umar mengatakan, idzan la yughlaqu abada. Kalau begitu berarti fitnah itu akan terbuka, ya, tidak terkunci berarti terbuka. Maksudnya apa? Setelah Umar bin Khattab, kaum muslimin terpecah menjadi dua. Sebagian ahlu sunnah, sebagian khawarij. Yaitu siapa? Yang membunuh Utsman bin Affan. Itu khawarij. Ya. Nah, ini yang berbahaya ya, yaitu orang-orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin tanpa aturan. Baik, saya kira sudah cukup. Ada sisa waktu atau ada sisa lembaran yang belum dibaca, bisa dibaca sendiri ya. Mungkin waktunya untuk diskusi. Barangkali saya kembalikan ke MC.